lagi di acara Podcast Cagur. Ya, Calon Guru. Ya. Oke, tema kita kali ini tuh apa sih sebenarnya yang mau dibahas itu teh? Nah, untuk tema kali ini kita akan membahas tentang relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan di Indonesia. Ya betul ya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut nih, kesibukan Teteh sekarang tuh apa ya? Nah, oke. Jadi sekarang ini aku lagi jadi mahasiswa PPG. Lagi mahasiswa PPG. Iya. Nah, PPG itu apa sendiri? Nah, jadi PPG itu adalah program pelatihan profesi guru. Ya, nah itu yang membentuk kita untuk nanti menjadi guru profesional. Iya, guru profesional, betul. Kita udah nanya PPG aja nih, belum perkenalan padahal. Iya, benar. Lupa ya. Perkenalin, Oke. pertama nama saya Nur Intan Pumatasari dan Saya Lingga Nur Mamukaromah, ya. iya. Nah, kita di sini ya sama-sama mahasiswa PPG. Iya, kita betul. sekelas. Nah, satu kelas. Jadi Sharing aja ya kita ya sharing tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu. Iya. Lalu apalagi Lingga? Kamu nggak nanya aku di sini kesibukannya apa nih? Iya, kan kita sama-sama mahasiswa PPG kan? Oh iya betul. Mohon maaf ya ini agak korslet ya karena udah sore rekamannya. Oke. Selama PPG itu kita belajar tentang apa aja sih? Banyak. Kita belajar 6 matkul ya kalau tidak salah 6 matkul dan salah satunya ini adalah matkul filosofi pendidikan ya. Filosofi pendidikan Indonesia di mana kita mempelajari secara lebih mendalam gitu filosofi pendidikan di Indonesia. Khususnya itu kita terfokus pada satu tokoh pendidikan. Siapa tuh? Iya, yang luar biasa. Kita sudah tidak asing sebetulnya gitu. Benar ya? Itu siapa? Kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Iya. Ya, KHD ya. Iya, atau biasanya nih kita singkatannya adalah KHD, itu Ki Hajar Dewantara ya. Nah, menurut Lingga apa sih yang memotivasi atau yang menginspirasi dari kisahnya Ki Hajar Dewantara itu? Yang menginspirasi saya ya. Ya, beliau merupakan tokoh yang saya bilang menjadi panutan bagi saya gitu ya. Betul. Karena beliau ini sangat luar biasa yang membantu mendedikasikan dirinya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia untuk bangkit gitu dari masa penjajahan dengan mendirikan taman siswa ya, sekolah pertama di Indonesia. Luar biasa sekali. Jadi, ya. Iya, teman-teman. FYI ya, atau for your information, jadi sekolah pertama yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara itu namanya Taman Siswa. Iya. Nah, kenapa ya dinamainnya Taman Siswa ya? Kenapa ya? Teteh tahu? Kalau menurut saya ya, menurut literatur yang saya baca nih ya, Taman Siswa itu mengapa ada filosofinya juga itu. Oh, iya? Penamaannya, iya. Jadi taman itu bibit-bibitnya itu difilosofikan atau dianalogikan sebagai peserta didik. Oh, jadi Iya, bibit-bibit peserta ini didik. diibaratkan sebagai peserta didiknya gitu. Peserta didik. Nah, betul. nanti seperti elemen-elemen cahaya matahari, oksigen, karbon dioksida, air yang kayak gitu itu adalah pembekalan-pembekalan nanti dari seorang guru atau pendidik gitu. Jadi, untuk menumbuhkan komponen lain yang akan didapatkan peserta didik gitu. mungkin dalam ya. menumbuhkan nantinya dia bakal tumbuh menjadi apa gitu. Iya. Oke. Nah, ada juga tuh pagar tuh, filosofi pagar teh. Apa tuh? Iya, pagar itu merupakan pagar di taman kan suka ada dipagerin tuh. Biar apa? Itu nanti untuk menjaga tantangan dari luar. Nah, siapa yang menjaga itu? Itu adalah pemerintah kita. Wih, mantap. Ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas ya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Terus kita juga mengenal kalau di pendidikan nih ya, kan ada namanya semboyan Tuturi Handayani ya. Atau kepanjangannya nih ada Ingarso Sungtuodo Ing Madya Mangunkaso Tuturi Handayani. Nah, tapi kamu nggak nggak sih kalau misalnya di logonya itu ya, di logo pendidikannya itu cuman ada tulisan Tuturi Handayaninya aja. Ya. Iya, benar sih. Nah, itu kenapa sih kalau menurut kamu? Menurut saya itu ada 2 alasan sih. Ada alasan yang paling logis apa? Apa itu? Kepanjangan. Iya sih, benar nggak cukup ya kalau ditambah di kepanjangan. baju Kalau juga. tiga kalimat kepanjangan. Jadi benar, ya benar. itu. Terus ada sebetulnya alasan kedua ini berdasarkan logikanya gitu ya, dari artinya saja. Yang pertama itu kan yang 3 kata itu diartikan sebagai di depan itu menjadi contoh ya. Betul. Kalau misalkan di tengah itu membersamai dan di belakang itu mendorong memberi peserta dorongan didik. atau motivasi Iya, ya. betul. Nah, mengapa gitu yang mendorong saja yang diambil?
Karena jika misalkan yang di depan itu terkesannya kan menarik ya. Kalau misalkan ada suatu objek di depan kita itu kesannya menarik. Kalau misalkan di belakang, guru itu di belakang, kita itu peserta didik udah punya arah. Peserta didik kita udah punya arah, dia tuh mau kemana. Artinya dia udah punya potensi. Jadi kita di belakang itu tugasnya mendorong potensi yang ada. Pada peserta ya, didik, mengoptimalkannya, gitu. membantu mengoptimalkannya. Kalau misalkan di depan dia itu menarik, kan bisa ditentuin sama guru arahnya kemana. Jadi kesannya Gitu, kayak peserta didik memaksa. terpaksa. Ya, betul gitu. Oke, nah itu teman-teman dari makna dari Tuturi Handayani ya yang sebagai semboyan pendidikan Semboyan kita. pendidikan. Nah gitu. Nah oke, kita di sini nggak akan ngobrol hanya berdua saja ya, Lingga ya. Kita Betul. kedatangan satu teman kita lagi nih. Ya. Iya betul. Buat menemani, karena sunyi ya, kalau enggak sunyi juga sih. Maksudnya berdua itu agak kurang gimana gitu kan. Kalau misalkan bertiga kita ada Bisa lebih- 3 kepala nih Iya, yang betul. buat disatukan pendapatnya tentang pendidikan ini ya. Oke. Oke. Siapakah dia? Kita panggil saja langsung Teh Inilah Revika. dia. Oke, halo. Halo Teteh, apa kabar? Hai semua, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Ini kita kompak banget ya, ping-ping kayak Iya, gini. udah kayak girl band ya Teh. Pink girl. Iya. Sampainya juga warna pink ya. Iya, Beneran ini sekali. aura ibu gurunya kerasa banget. Oh iya, Ibuan bener. sekali. Oh, Masya Allah. Kita bakal dapet ilmu banyak nih kayaknya Iya. dari Teh Revika ini ya. bener Ha. aja. Oke, boleh perkenalkan dirinya Teh ke Iya, teman-teman? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Revika Nurul Afifah. Mungkin lebih nyaman panggil aku Pika kali ya, Teh Pika Iya. atau Teh Pika. Bukan Pikachu ya. Boleh kok, biar gampang diingat Pikachu Iya, aja. siap. Biar akrab ya. Iya benar ya, akrab. Oke, Seperti Teh itu. Pika nih. Sekarang Teteh lagi sibuk apa sih, Teh? Aku juga mahasiswa PPG, ya. Oh iya, Iya, benar jadi ya. sebenarnya kita bertiga ini sekelas, teman-teman ya. Iya. Teman sekelas, Malah bestie gak sih? bestie. Luar biasa istilahnya ya sekarang bestie kan. Sekarang bestian gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Oh, mau ngomongin kesibukan selain PPG Teh? Boleh cerita. Silakan. Alhamdulillah saya udah berumah tangga ya. Masya Masya Allah. Alhamdulillah suami ada satu. Mau nambah? Boleh sih, boleh nambah boleh. Suami satu cukup. Ah, nggak habis satu G. Yang nggak cukup apanya coba? Bisa jadi kan itu urusan rumah tangga Urusan jangan rumah boleh tangga. dibawa ke sini ya. Iya. Iya. Alhamdulillah suami satu anak satu gitu. Jadi kesibukannya ya selain kuliah saya juga sibuk mengurus anak ya, tapi mungkin karena kuliah jadi mungkin waktu dengan anaknya agak berkurang. Sebetulnya itu sih yang bikin agak sedih gitu ya. Oh, sedih. Kok tiba-tiba Mel? Aduh, jadi keikutan nih. Tapi kan kita harus berpikir menggunakan jangka panjang ya ke depannya Iya, kan. iya, betul. Kita nih calon-calon guru profesional, Iya, kita betul, harus Teh. membekali diri kita secara komprehensif gitu. Namanya kan kita mau mendidik manusia gitu kan. Iya. Mau mendidik seorang individu, maka Iya, kita betul. harus punya ilmu yang mumpuni seperti itu. Keren banget ya. Teteh, tahu gak sih sekarang kita mau bahas apa? Dan ngundang Teteh ke sini tuh mau apa? Bukan ngundang sih sebenarnya ya. Kita ngobrol aja. Iya, ngobrol Iya, aja iya, gitu. iya, Tahu gak iya. sih topik bahasan kita itu apa? Tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Iya, betul, Emang itu ya. gak ada habisnya kalau dibahas. Iya ya. betul, panjang banget Karena ya. Saking luar biasa. benar banget karena pemikiran beliau itu multidimensional. Oh iya Wih. betul. Kayak gimana tuh Teh? Meskipun beliau menyatakan pemikirannya di masa-masa lampau, bahkan kita belum ada yang lahir pasti ya di Iya, masa-masa itu. iya, Tapi pemikiran beliau kalau kita telah lebih dalam lagi, itu bakal berlaku sampai kapanpun gitu. Berarti masih relevan ya Teh Sangat. digunakan sampai zaman sangat sekarang pun. relevan di Oke. masa lalu, di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kayak Oke, gitu. relevansinya seperti apa sih Teh contohnya gitu? Oke. Seperti yang tadi dah teman-teman bahas duluan ya tentang Tuturi Handayani. Jadi sebetulnya Ki Hajar Dewantara ini lebih menitik beratkan untuk apa sih pendidikan itu? Esensi pendidikan itu untuk apa gitu? Kenapa manusia itu harus berpendidikan? Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan akhir atau goals dari pendidikan itu adalah agar manusia itu mampu hidup bahagia dan selamat tentunya. Ah, iya, Selamat, betul, iya, ya. bahagia dan selamat. Sebenarnya kelihatannya sederhana ya,
bahagia dan selamat. Tapi kalau kita telah lebih jauh lagi, memang itu tujuan kita hidup. Kita mau apa? Hidup bahagia dan selamat, ya kan? Ya, makanya itulah yang menjadi kerangka berpikir beliau tentang makna atau tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri. Nah, oke. Tadi kan Teh Vika sempat bilang bahagia dan selamat ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, bahagia dan selamat, nah itu bagaimana Teh mengimplementasikannya? Karena gini, setiap anak atau setiap individu itu kan Tuhan sudah menuliskan kodratnya. Kodrat itu adalah potensi-potensi baiknya, potensi-potensi yang terkuat di dalam dirinya gitu. Tuhan sudah menciptakan itu. Kalau kita sebagai muslim, kita percaya sudah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz. Betul, Masya Allah. Nah, jadi memang sejalan dengan ajaran Islam yang seperti itu. Jadi Ki Hajar Dewantara itu berpendapat bahwa memang setiap individu, setiap anak itu sudah memiliki catatannya masing-masing, catatan kodratnya masing-masing. Nah, tetapi apa nih? catatan itu masih bersifat buram. Betul. Samar-samar. Namanya kita kalau menulis istilahnya kayak masih pakai pensil lah gitu. Jadi peserta didiknya itu diibaratkan kertas tapi yang udah ada coretan tipisnya betul sekali. Jadi peserta didik itu bukan sebuah lembaran kosong gitu ya. Betul. Tetapi peserta didik itu memang sudah Tuhan anugerahkan memiliki catatannya tersendiri. Nah, apa catatan itu? Itulah kodrat anak tersebut gitu. Nah, kodrat di sini maksudnya adalah kita nih calon-calon pendidik ya, teman-teman semua sobat PPG. Kita sebagai calon pendidik itu tugas kita adalah menebalkan catatan tersebut. Catatan yang mana? Catatan yang baik, kodrat yang baik, kodrat yang terpujinya. Yang tadinya catatan itu masih buram, masih berupa pensil, kita tebalkan menggunakan pulpen atau menggunakan spidol. Supaya apa? Supaya muncul catatan-catatan yang baiknya, kodrat-kodrat baiknya. Adapun untuk catatan yang kurang baik, itu tugas kita sebagai pendidik adalah untuk mengudarkan betul. Kalau perlu dihapus ya, kalau yang perlu jelek-jelek. dihapus supaya nantinya individu itu menjadi makhluk yang rahmatan lil alamin. Masya Allah. Keren banget ya bahasanya dari tadi, Masya Allah. Saya ada tambahan nih ya terkait relevansi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan kita saat ini. Kita tahu bahwa pendidikan kita saat ini sedang menggembur-gemburkan kurikulum baru dari Panadim ya. Kurikulum apa? Merdeka. Benar ya teman-teman ya. Semuanya mungkin sudah familiar dengan nama kurikulum Merdeka. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu di dalamnya sangat menekankan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di situ kan berdiferensiasi itu apa sih sebetulnya? Jadi ya pembelajarannya itu harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, di mana ya memuat potensi dan bakatnya gitu, dan apa yang minatnya sebetulnya gitu ya dari peserta didik. Nah, itu tadi berkaitan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang mengharuskan pendidik itu mendidik peserta didik berdasarkan kodratnya. Kodratnya itu potensi dan minatnya tadi. Gitu. Terus nih ya, setahu aku juga kalau kodrat peserta didik itu kan ada dua ya, ada kodrat alam sama kodrat zaman. Ingat nggak? Kodrat alam sama kodrat zaman. Nah, mungkin Teh Vika bisa menjelaskan lagi nih lebih detail apa sih kodrat alam dan kodrat zaman itu? Dalam pendidikan ya. Dalam sistem pendidikan kita. Dalam konteks pendidikan memang peserta didik itu sudah memiliki kodrat. Ada dua jenis kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam yang pertama kita bahas ya. Kodrat alam itu jadi peserta didik sudah memiliki potensi alamiahnya. Potensi alamiahnya. Dia sudah punya bakat tersendiri, mempunyai minat, mempunyai kecerdasan tersendiri, mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Nah, itu kodrat alam. Tetapi kodrat alam selain itu ada juga kodrat lingkungannya. Terkadang kan siswa-siswa itu besar di lingkungan, entah itu di lingkungan keluarga, ya kan, lingkungan masyarakat gitu, atau lingkungan dalam hal ini diartikan juga sebagai lingkungan tempat tinggal. Betul, ya kan? Betul, yang paling dekat Ada yang tinggalnya di daerah pegunungan, kondisi geografis betul. Ada yang tinggalnya di daerah pesisir pantai. Nah, tentunya nanti pendidikan akan diselenggarakan sesuai dengan kondisi lingkungan di tempat siswa itu tinggal, ya kan? Coba kalau siswa tinggal di pesisir, pendidikannya apa contohnya? Pendidikannya ya pasti kontekstual ya Teh ya. Jadi berdasarkan kondisi lingkungan yang di pesisir itu pasti banyak memanfaatkan bahan ajar yang di sana atau banyak bermain di pantai gitu di pantai, kan, betul.
atau nanti diajarkan bagaimana cara menjala ikan Oh, atau iya, membuat buat- jala kan kontekstual. Betul, Atau betul, yang betul, lebih betul. yang lebih ngetren lagi tentang ilmu tentang berbasis lingkungan. Bagaimana caranya nanti dia menjaga kelestarian lautan, menjaga Iya. kelestarian pantai kan seperti itu. Makanya betul, pendidikan pun harus memperhatikan kodrat alam. Itu tadi. Nah, tentang kodrat zaman. Tentu kalau kita bicara tentang kodrat zaman, itu artinya pendidikan mesti disesuaikan dengan zaman di mana anak itu hidup gitu. Iya. Kita hidup di zaman sekarang, era digitalisasi, Digitalisasi. era Oh, iya. globalisasi. Sekarang apa-apa teknologi udah maju, teknologi. Oh, betul. Dunia ada di dalam genggaman. Iya. Mau informasi, mau check out Shopee, Ada semua di sini ya. semua. Iya. Dalam satu Mau nonton genggaman. video klip, mau bayar listrik, mau bayar PDAM ya, mak banget ini bahasa. semua bisa di HP, semua dalam betul, genggaman. benar. Anak main HP, belum tentu dia main HP, siapa tuh dia lagi belajar ya kan, karena udah semudah itu sekarang tuh. Nah, makanya pendidikan itu harus disesuaikan dengan konteks zaman, karena gini, tugas kita sebagai guru itu kan adalah mempersiapkan peserta didik. Nah, peserta didik itu atau anak-anak kita itu nantinya akan hidup di masa depan, Iya. di masa yang belum tentu kita nyampe di masa itu, Iya, ya kan? benar. Nah, makanya kita harus menyesuaikan pendidikan atau pengajaran yang kita lakukan dengan zaman yang akan datang, atau kalau sekarang lebih dikenal keterampilan abad 21. Iya, Apa iya, aja tuh iya. Telinga? Yang 4C ya? Iya, Ada keterampilan 4C, abad- ada 5C gitu Oh, ya. iya. Ada communication, Iya. creative thinking, creativity ya, communication, Collaboration. collaboration. Ah, Citizenship gitu Iya, ya. itu 6 ya, yang baru ditambah 2. Iya, enam. critical Udah 6C. thinking. Nah, jadi memang semakin maju sebuah zaman, tantangannya pun akan semakin banyak. Maka di sini kita sebagai pendidik pun jangan jadi pendidik yang ketinggalan zaman gitu ya. Kalau sekarang zaman teknologi ya, ayo kita sama-sama melek teknologi. Ayo kita sama-sama kita belajar. Kita pun lagi belajar teknologi ini sebenarnya. Bener juga. Ini baru pertama kan. Jadi guru nyapi. Teknologi, siapa tahu nanti pembelajaran di kelas bisa seperti ini kan asik ya. betul, Kita betul, asik, betul. kayak gitu. Nah, oke. ngomong-ngomong tentang kodrat zaman nih, saya mau mengutip salah satu puisi. Boleh nggak baca puisi? Boleh banget. Pasti udah ada yang pernah dengar puisi ini ya. Ini puisinya dari Khalil Gibran. Oh, subhanallah. Oke. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri sang hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukanlah milikmu. Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan pemikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikiran mereka tersendiri. Itu. Luar biasa. Banget ya. Itulah korelasinya antara kodrat zaman dengan syairnya Khalil Gibran ya. Iya, Jadi betul. memang anak itu bagaikan busur panah. Tugas kita itu melepaskan busur panah itu, nanti dia yang akan melaju Iya, ke betul. zamannya sendiri gitu. Makanya kita betul-betul harus memperhatikan kodrat zaman ini, karena kodrat alam dan kodrat zaman merupakan suatu kesatuan, Iya, betul. tidak terpisah dan mereka terintegrasi seperti itu. Oke, luar biasa Keren ya. banget Oke, ya. ada tambahan nih dari aku ya Teh ya. Ya, silakan. Terkait kodrat zaman ini kan Rasulullah itu pernah bersabda gitu di salah satu hadis itu bahwa menyatakan kita itu harus memerangi kebodohan itu berdasarkan zamannya. Betul. Iya, kita tidak boleh harus kita sekarang bisa berdakwah itu bisa di mana saja ya. Kita bisa membagikan ilmu yang kita miliki itu bisa di media apa saja gitu. Betul. Tidak hanya face to face gitu ya, ceramah secara itu tidak harus seperti itu. Kita bisa memanfaatkan TikTok. Nah, Iya, jangan iya. udah iya. Jangan sosmed ya gak sih? Sekarang Jangan kan sosmed. iya, orang-orang muda zaman sekarang tuh lebih suka nonton TikTok sampai berjam-jam itu ya, nge-scroll. Kan siapa tahu konten kita lewat gitu kan bisa didengar menjadi manfaat, betul. Betul, ya. Jadi dakwah itu mah bisa di mana aja sekarang ya. Iya, Kita gitu. memanfaatkan sosmed selain TikTok bisa Twitter, Instagram, Iya, gitu ya. betul. Facebook. Banyak podcast. Nah, iya, ini salah Promosikan satunya. podcast ya, podcast Cagur ya. Iya. Tapi teman-teman di sini tahu nggak sih kenapa Ki Hajar Dewantara ini
menjadi sosok yang sangat-sangat dikagumi banyak orang. Bahkan sama pemerintah kita diangkat sebagai sosok pahlawan nasional. Ada yang tahu kenapa? Oke, menurut saya dulu ya. Ya, silakan. Kalau menurut aku itu karena ya beliau yang memberikan gebrakan yang luar biasa terhadap pendidikan di Indonesia. Inisiator ya. Iya, inisiator. betul. Karena dibandingkan dengan pendidikan zaman kolonial dulu, kita sudah merdeka sekali sekarang ya. Apalagi dengan kurikulum merdeka, makin merdeka kita belajar. Iya. Nah, Iya. menurut saya juga Ki Hajar Dewantara ini kan yang mempelopori ya, yang mempelopori pendidikan di Indonesia gitu. Betul-betul memberikan bantahan gitu ya, penolakan terhadap mengkritik politik dari kolonial zaman dulu. Kalau yang misalnya zaman dulu kan nggak semua orang mungkin bisa mendapatkan pendidikan, kan ya. betul. Nah, kalau zaman sekarang pendidikan udah dengan mudah kita dapatkan. Pendidikan zaman dulu itu masih bersifat diskriminatif. Betul sekali, Artinya iya. hanya pihak-pihak tertentu yang bisa mendapatkan pendidikan. Dan sifatnya masih eksklusif ya. Hanya kalangan bangsawan, hanya kalangan priai, ningrat yang mendapatkan pendidikan gitu. Iya. Kalangan-kalangan biasa, wanita itu nggak dapat pendidikan. Makanya wanita sekarang tuh harusnya merasa beruntung ya teman-teman sesama wanita. Karena kita sudah bebas merdeka menentukan pendidikan kita sendiri. seperti betul. itu. Nah, ada satu hal yang membuat aku sangat-sangat mengagumi sosok Ki Hajar Dewantara. Nah, apa itu teh? Beliau ini orang yang sangat humble, sangat-sangat humble, sangat-sangat luar biasa. down to earth gitu ya. Maksudnya beliau ini kan turunan bangsawan. Nama lengkapnya Raden Mas Suwardi Suryaningrat, namanya bangsawan gitu ya. Tetapi beliau tidak mau menggunakan jabatan bangsawannya itu. Nah, kenapa ya teh? Beliau mencopot Gelar gelarnya bangsawannya sendiri. itu. Akhirnya beliau lebih menginginkan untuk mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Karena beliau merasa kalau beliau menggunakan nama bangsawannya, gelar bangsawannya, beliau tidak bisa membaur dengan masyarakat, dengan murid-muridnya. Berarti tujuannya emang untuk biar merakyat gitu Iya, ya, bisa betul. lebih dekat, nggak ada gap gitu antara itu. bangsawan. Oh, berarti kayaknya mau melepas yang diskriminasi juga sih itu. Nah, Jadi itu. iya, dia ingin menyamaratakan, beliau itu ingin menyamaratakan semua Pendidikan. hak Semua, dari iya, rakyat. benar. Iya, gak mau dibeda-bedakan ya. Karena intinya. memang pendidikan itu hak, Iya, hak seluruh iya, orang. betul sekali. Hak Cerdas ya. semua. Oke, mantap banget nih obrolan kita Luar hari ini. biasa ya. Oke, aku ada masih pemikiran nih terkait memanusiakan manusia ya Teh. Belum ya? Tadi belum dibahas. Itu sebetulnya konteks memanusiakan manusia itu seperti apa sih jika diimplementasikan di dalam pendidikan itu ya? Ya. Mungkin kalau ini ada kaitannya dengan teori belajar humanistik gitu ya. Jadi Jadi kita memperhatikan kebutuhan siswa, memperhatikan apa minat siswa gitu. Makanya dalam pendidikan itu penting sekali bagi kita untuk mengenali minat dan bakat masing-masing siswa. Karena kan tadi ya kan, makanya ada istilah pembelajaran berdiferensiasi itu supaya guru bisa memfasilitasi kebutuhan tiap-tiap siswa yang berbeda. Ya kan, contohnya pembelajaran berdiferensiasi itu ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini orientasinya adalah tentang salah satunya gaya belajar siswa. Ada siswa dengan gaya belajar yang visual gitu. Kita bisa kasih dia gambar, poster kayak gitu ya. Visual itu melihat ya, teman-teman. Mungkin ada Iya. teman-teman yang belum tahu jenis-jenis Visual. gaya belajar. Iya. Ada juga gaya belajar yang auditorial. mendengar Dia ya. tuh baru bisa paham kalau mendengarkan infonya secara langsung gitu. Iya. Ya mungkin salah satunya kita kasih podcast seperti Iya. ini. Itu Boleh cocok banget kan buat jadi audio itu. Oh iya, betul. Atau kita tayangkan video gitu kan, ada suaranya. Nah, yang ketiga itu ada gaya belajar kinestetik. Dia tuh harus gerak, harus melakukan langsung kadang-kadang gitu ya. anak kinestetik itu kita anggap sebagai nggak mau diam ya gitu. Bukan nggak mau Kita diam. anggap aneh ya, kadang pemberontak ada padahal enggak ya. sudah bisa sih teteh. Padahal itu emang gaya belajarnya ya Teh ya. Nah, kita bisa fasilitasi dengan misalkan dia bermain role play gitu ya. Jadi kan betul, ada betul. gerak-gerak seluruh tubuhnya. Nah, itulah makanya pembelajaran berdiferensiasi ini memang sangat-sangat sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang memanusiakan manusia. Jadi proses pendidikan itu harus memanusiakan manusia, betul. Iya, Seperti betul. itu. Masya Allah, biasa. keren ya. Oke, ada nih satu lagi sih yang Boleh, mau boleh. aku tanyain ya Teh ya, terkait kata menuntun nih.
dalam filosofi pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Iya. Nah, menuntun menurut Teteh ini tuh seperti apa sih dalam konteks apa gitu? Nggak dituntun tangannya gitu. Gitu. Itu juga menuntun sih ya, tapi dalam pendidikan gitu ya Teh. Iya, menuntun dalam konteks pendidikan nih Teh. Gimana? Ki Hajar Dewantara itu berpendapat bahwa sistem pendidikan yang terbaik salah satunya dengan sistem Among. Nah, Among ini kan berasal dari bahasa Jawa ya. Nah, jadi kalau secara sederhananya Among itu guru tuh harus bisa menuntun. Menuntun apa? Menuntun dalam artian mengasuh, membimbing kepada siswanya. Ya, atau guru juga menuntun bisa dikatakan memberitahu jalan yang baik, jalan yang benar. Oh, ini lo yang baik. Oh, ini lo yang kurang baik, seperti itu. Sebetulnya cakupan dimensi menuntun ini luas ya. Cuma kita secara sederhananya menuntun, ya itulah memang tugas kita, menuntun para siswa agar menemukan jalan yang terbaik bagi dia. Karena tujuannya apa? Tujuannya agar siswa itu bisa bahagia di dunia dan selamat di dunia dan di akhirat. Betul. Seperti itu. Oke, Ya itu Allah, ya. mulia banget ya pekerjaan guru ya. Iya, ayo. Merasa beruntung banget Iya. sih jadi guru. Ayo ya jadi kan? guru makanya. Iya. Setiap apa yang kita ucapkan kepada siswa, setiap ilmu yang kita ajarkan kepada siswa itu kan jadi amal jariah buat kita. Betul. Bahkan sampai kita meninggal, kalau misalkan anak itu masih ingat ucapan kita, masih ilmu dari kita masih kepake, Jadi amal jariah iya, ya. Jadi kita amal amalnya jariah. nggak Kita- putus meskipun Iya. kita udah Panjang meninggal. hayat, Ya betul, Allah, Masya beruntung banget nih Allah. ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah, semoga nanti kita bisa jadi pendidik yang amanah juga ya. Amin, Oke. amin. Nah, Oke. terkait menuntun itu diimplementasikan dalam kehidupan Teh Vika gitu, di lingkungan Teh Vika sendiri itu bagaimana ya Teh ya? Karena kebetulan saya udah punya anak ya, jadi konteksnya dalam kehidupan pribadi saya gitu. Ternyata memang dalam menuntun seorang individu, dalam hal ini konteksnya tuh anak, dibutuhkan konsistensi memang. Ya betul sekali. Iya betul, karena gimana ya, menuntun anak itu bukan suatu proses yang instan gitu. Kita maunya kayak gini, anak harus kayak gini, enggak juga gitu kan. Ya, betul. Nanti kita jangan-jangan kalau kita terlalu otoriter seperti itu, kita menyalahi kodrat dia. Ya malah gak merdeka ya Iya, Teh malah ya. nggak merdeka. Kita harus memerdekakan anak sendiri dan juga anak orang lain gitu. PR banget ya untuk seorang guru ya, anaknya banyak. Iya, benar, Anaknya banyak, betul. Maka orang tua dan guru itu perlu memiliki konsistensi atau keistiqomahan. Istiqomah dalam menuntun anaknya, dalam menuntun peserta didiknya, seperti itu. Karena kan juga setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya ya. Betul, Nanti di betul. akhirat pun kita sebagai guru dimintai pertanggungjawaban kita. Bagaimana kita selama menjadi guru, apakah kita sudah menyesuaikan pendidikan kita dengan kodrat anaknya atau malah kita menzolimi. Nauzubillah. Nauzubillah. Jangan sampai. Seperti itu. Makanya Oke. menuntun itu ya kita mesti istiqomah seperti itu. Ada tambahan nih dari aku yang terkait menuntun dalam lingkungan aku nih Iya, ya. silakan kalau dari Oke. tekniknya Iya. gimana? Jadi di lingkungan aku itu ada budaya setiap lebaran itu tetangga tuh harus berkunjung ke semua rumah. Oh. Iya gitu, jadi dijelajahi dari atas, dari kampung aku paling atas nih rumahnya, sampai ke bawah tuh harus dijelajahi dan salam-salaman doang. Satu rumah satu Iya rumah gitu betul, dah. betul. Oh, gitu. Jadi satu-satu dijelajahi buat salaman gitu. Kita itu salaman maknanya apa? Maknanya apa? untuk silaturahmi tentunya. Untuk silaturahmi. Karena gini, banyak juga gitu yang bekerja di luar kota gitu, orang asli sana yang bekerja di luar kota nggak pulang-pulang lama gitu, dan akhirnya kan biasanya kalau lebaran mudik dong Iya, ya. mudik. Lebaran mudik pastikan mudik, terus setahun sekali at least lah gitu salaman, ketemu mukanya. Kadang kalau misalkan udah ketemu tuh udah jarang pulang nih. Iya. Dan lebaran ketemu sama tetangga tuh gini, udah gede ya, suka kayak gitu kan. Kalau Iya, nggak lihat udah soalnya. gede ya gitu, udah kayak gitu. Jadi kan itu bisa ngobrol, menjalin komunikasi lagi Betul, tentang betul, tetangga. betul. Jadi jangan jelek lah gitu ya Iya, kita dengan tetap lingkungan jaga kita. silaturahmi ya, berarti Iya, ya, untuk betul. menjalin silaturahmi itu deh. Nah, oke, udah cukup banyak nih ya bahasan kita Seru hari banget, ini. seru banget. Iya, Masya oh, Allah. ada deh, ada satu lagi aku. Apa? Sebelum akhir nih, kayaknya ini udah menuju akhir nih. Durasi soalnya. Ya durasi betul ya, nggak apa-apa deh, kita keasikan kayaknya. Seru banget soalnya. Ya gini. Jadi ada gak sih sebetulnya selain panutan kita Ki Hajar Dewantara ya sebagai sosok dalam dunia pendidikan yang luar biasa, itu ada tidak guru gitu, sosok guru yang pasti dong SMA, SMP, SD pernah ya kita. Nah selama menempuh jenjang pendidikan formal itu ada gak sih guru yang benar-benar menginspirasi kita dan atau bahkan menginspirasi kita untuk menjadi seorang guru akhirnya gitu? Coba dari Teh Vika bagaimana? Ada dua.
ada dua guru yang paling berkesan dalam hidup aku gitu ya. Dari pas aku SD nih, aku SD cerita dulu. Ada wali kelas. Masih inget ya dari SD loh. Masih inget. saking berkesannya. Saking berkesannya, luar biasa. Aku ingat SD kelas 6. Waktu itu almarhumah Bu Neti, beliau sudah wafat gitu ya. Bu Neti ini wali kelas aku waktu di kelas 6, dulu kelas 6A. Nah, ada kegiatan ini kan kalau mau kita kelas 6 tuh perpisahan. Perpisahan ya kan, perpisahan. Nah, kita nih yang kelas 6 nih mau pada nampil. Mau nampilnya apa nih? Kita main angklung sama nyanyi pupuh gitu ya kalau di Sunda ya, di Jawa Barat ya pupuh. Nah, beliau tuh mengajarkan kita kawih pupuh itu. Dan itu aku ingat sampai sekarang pupuhnya tuh gitu. Dan karena diajarin angklung itulah jadi aku sangat-sangat tertarik dengan kesenian Sunda. Makanya ketika pas kuliah kemarin S1 gitu ya, aku ikut semacam UKM kesenian gitu, gamelan Sunda, dengung Sunda, karena aku teringat betapa terkesannya aku sama Bu Neti itu, sama beliau itu mengajarkan angklung waktu itu. Kalau yang kedua tuh guru waktu aliyah SMA lah ya, SMA. Beliau tuh namanya Bu Hajah Umi Salamah. Beliau mungkin bisa dikatakan galak ya, mungkin bagi teman-teman yang lain. Tapi menurut aku beliau tuh sosok yang karismatik gitu. Beliau sepatu jalan masuk aja tuh udah kedengeran bumi gitu. Auranya luar biasa itu ya. udah bikin takut sebenarnya. Tapi kalau dari kacamata aku pribadi itu keren banget. Jadi setiap pembelajaran beliau nggak ada siswa itu yang ngobrol baru ngantuk tuh nggak ada. Jadi semuanya tuh on gitu. Begitu beliau ngajar tuh semuanya gitu ya? Fokus gitu. Luar biasa sekali, betul. Dan beliau mengajar biologinya tuh asik gitu. Asiknya tuh apa? Sering praktek, terus kita diajak ke alam gitu, keluar langsung gitu. Jadi nggak bosan di kelas gitu. Makanya itulah yang membuat saya tertarik dengan biologi juga, salah satunya ibu itu. Beliau guru biologi. Iya, beliau guru biologi. Berarti ada dua ya kalau yang menginspiratif. Yang menginspirasi sampai sekarang. Luar biasa sekali. Semoga Allah merahmati mereka. Amin. Mungkin kalau dari Tahlika gurunya siapa? Kalau dari aku ada satu guru pas SMP saya. SMP. Iya. Jadi guru bahasa Inggris. Ibu Nurul. Jadi dulu itu ya, saya itu di SD nggak dibekali dengan bahasa Inggris, nggak ada mata pelajarannya. Ada ya? Betul, dulu itu belum ada mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, jadi waktu saya masuk SMP tiba-tiba melihat ada mata pelajaran bahasa Inggris, saya kaget. Iya pasti. Iya, ini gimana, saya nggak ada sama sekali gitu dasar-dasar bahasa Inggris seperti apa, saya nggak ada, benar-benar nggak ada pembekalan gitu kan. Tapi luar biasanya beliau itu mengajarnya itu, cara mengajarnya itu benar-benar membangkitkan minat saya terhadap bahasa Inggris, dan akhirnya saya itu menyadari bahwa oh saya itu ada potensi dalam bahasa, dalam bidang bahasa gitu, karena meskipun saya nggak punya dasar-dasar dari SD, ketika saya SMP itu saya bisa lebih cepat gitu daripada teman-teman gitu kan. Iya. Memang kecerdasan linguistik mungkin. Iya. Selain itu juga dalam nggak bahasa itu doang ya, nggak bahasa Inggris doang. Di SMA bahasa Jepang cepat saya belajar. Cepat. Terus Korea juga. Berarti bisa bahasa Jepang bisa. Bahasa Jepang. Arigatou gozaimasu. Gitu doang lah ya. Cuma emang lebih diajarinnya bahasa-bahasa biasa sih, kayak percakapan biasa, terus sama nulisnya kan biasanya beda ya. Emang beda kanji, katakana, hiragana gitu. Kayak gitu sih. K-pop bisa. K-pop Korea. Yang menulisnya doang paling saya bisa baca, sama nulis hurufnya aja gitu. Kalau misalkan bahasa-bahasa yang di drama kayak Jinja kayak gitu bisa sih. Jinja itu mah annyeonghaseyo ya. Kebanyakan nonton drakor juga nggak sih itu? Tapi bisa jadi bahan belajar loh. Benar-benar. Di mana aja kan belajar. Betul. Nah, kalau aku guru yang menginspiratif itu guru biologi waktu SMA sih. Oh, sama ya kayak sama. aku. Jadi kalau aku dulu waktu pas SMP kan belum pernah ada praktikum. Jadi pertama kali praktikum tuh tahu masuk lab itu pas SMA. Excited banget pasti. Makanya excited banget dan berkesan banget itu pertama kali praktikum pas SMA gitu. Oh, jadi membangkitkan pengen nih kayaknya jadi guru biologi asik gitu ya. Iya benar, kayaknya biologi juga pelajarannya seru gitu loh, nggak yang ngebosenin. Jadi kan kita bisa ngelakuin langsung gitu ya. Kalau biologi banyak praktikum. Karena memang biologi itu dekat sekali dengan kita. Tubuh kita tuh biologi ya kan. Tubuh kita aja tuh objek biologi, makanya biologi itu sangat-sangat dekat dengan kita. Berarti kesimpulannya memang menjadi guru yang menyenangkan itu sebuah keharusan ya. Betul sekali. Buktinya
kita yang udah dari SD, SMP, SMA tuh masih ingat betapa menyenangkannya pembelajaran beliau, betapa itu membuat kita tuh berkesan gitu loh. Nih PR nih buat kita-kita nih betul semua sekali, itu jadi calon guru, halo. Iya, di pojokan sana ya Teh. Iya, modal utama jadi guru tuh harus bisa menyenangkan, Iya, harus bisa menarik gitu. Iya, mulai dari penampilannya, performanya, gitu. Intonasi juga Intonasi, berpengaruh. pokoknya jadi guru yang menyenangkan itu harus ya. Ya, harus. Pokoknya jadi guru juga ada sisi entertainernya ya. Teh, Ya, ya? bener. Siapa tahu nanti kita jadi menginspirasi murid-murid kita nih, Ingat mau kan kemarin bibit-bibit jadi guru iya, juga nih kata nanti Pak ya. dosen kemarin bilang guru itu artis loh. Iya, betul ya. Apapun kamu punya masalah di rumah ketika berhadapan dengan siswa, kamu cengar-cengir, kamu harus senyum. Profesional, profesional. Di sinilah kita belajar PPG. Ibaratnya ya untuk pakai dulu menjadi guru topengnya gitu profesional. kan. Supaya apa? Supaya siswa bisa merasakan bahwa oh memang guru ini senang mengajar saya pun senang belajar dengan beliau. Iya, Nah, betul. kan kalau kita senang tuh gelombang otak kita tuh terbuka ya katanya. Jadi kalau kita belajar dalam kondisi senang itu ilmu, informasi apapun bisa lebih masuk dan lebih tersimpan lama di long term memory kita. Iya, gila. Keren kan? Long term memory. Yang penting modalnya satu, nyenengin aja Nyenengin dulu sih. Nyenengin dulu, asik gak monoton ya, Pak. Iya. Kayaknya udah nggak zaman ya istilah guru killer gitu Oh, ya, udah nggak zaman, udah kayaknya nggak itu zaman. udah Jadul lah ya. jadul lah ya. Aduh, sekarang kan udah Itu- merdeka. sekarang Teh. merdeka. Nggak boleh ada guru-guru gitu, nggak boleh. Iya. Nah, udah ya panjang banget ya bahasan kita hari ini tuh di belakang udah dikasih kertas kan ya. Cukup time up. Iya, udah kan. Oke, terima kasih Teh Vika. Iya, luar biasa sekali ya bahasan kita senang hari banget. ini. Alhamdulillah ya kita bisa Berbagi ngobrol kayak gini, ya. daging semua lah ini. Iya, Masya Allah. Luar biasa Berkualitas sekali. lah ya. Iya, insya Allah bermanfaat bagi yang mendengarkan. Amin, mudah-mudahan. Nah, sebelum kita tutup nih, ada gak nih kayaknya kata-kata motivasi nih ya dari Teh Vika, kata-kata mutiara apa gitu untuk Untuk teman-teman di sobat-sobat luar semua. sana yang mungkin tertarik nih jadi guru mungkin. Mungkin aku mengutip kata-kata beliau aja ya, Ki Hajar Boleh, Dewantara boleh, ya. Teh, boleh. Ada satu kalimat kutipan beliau yang sangat-sangat apa ya berkesan buat saya. Kurang lebih seperti ini. Jadikanlah setiap tempat itu sekolah dan jadikanlah setiap orang itu guru. Gitu. Luar biasa. Iya betul, karena belajar di mana aja ya, dari Belajar mana bisa aja. di mana aja. Betul. Nggak harus dalam ruangan kelas yang kotak gitu. Enggak. Belajar bisa di alam langsung, belajar bisa di pantai, belajar bisa di gunung, di air terjun. Itu semua tempat-tempat kita untuk bersekolah sebetulnya. Betul, Dan belajar iya. bisa sama siapa aja, karena setiap orang, kita kalau bergaul sama orang, kita bisa menilai Ada pelajaran ada hidup. kebaikannya. Iya, ada pelajaran kebaikannya. hidup yang diambil Ada, ya. ada teladannya. Oh, dia orangnya baik nih gitu. Makanya saya senang sekali dengan perkataan beliau yang itu. Jadikanlah setiap tempat itu sekolah dan jadikanlah setiap orang itu adalah guru. Terima kasih Teh Vika. Penutupan yang luar biasa dari Teh Vika Iya. ya. Oke, teman-teman, itu tadi ya pembicaraan kita sama Teh Vika. Ya, terkait relevansi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan di Indonesia ini ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di kapan-kapan Ya, kapan-kapan ya, Pak. di podcast selanjutnya. Iya, siapa tahu kita diberi kesempatan ya untuk membuat kasih podcast lagi. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima Teh kasih Vika. teman-teman Terima semua. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.